Mengasihkan. Coba yuk kita ikutin sama yuk. Kak Iva nanti kalau dan saya bilang sekolah Zoom, tangan kanannya diangkat, digerak-gerakan. Menyenangkan. Oh, tangan kanan diangkat, menyenangkan. Gerak-gerakan ya. Terus tangan kiri mengasihkan. Mengasihkan. Terus angkat. Oke, siap Ustazah Nini. Bisa. Bisa ya. Yuk, semangat Semangatnya yuk. disiapkan dulu. Semangat ya. Mohon maaf ya, suaranya disimpan dulu. Kita mau dengarkan Ustazah Ningsi dan Kak Iva. Silakan. Oke, Terima kasih tuh. Ustazah Nurul. Baik yuk, sekarang Ustazah Nisi bilang mau sapa anak-anak. Sekolah Zoom menyenangkan, Menyenangkan. mengasihkan. Mengasihkan. Yeay. Alhamdulillah. Kak Iva hari ini senang? Senang dong. Ustazah Ningsi juga pasti senang ya. Iya, hari ini bisa bermain dengan adik playgroup A1, A2, A3, A4, A5, Banyak sekali. Kan. Yuk, siapa saja hari ini Kak Iva? Ada adik playgroup. Kenapa Ustazah Ningsi? Oh iya. Hari ini yang main siapa saja? Ada adik playgroup. Ada adik playgroup. Ada TKA 1, ada TKA 2, ada TKA 3, ada TKA 4 atau enggak? Oh, ada 4 enggak? Ada enggak ya? TKA 4 ada enggak ya? No. Tidak ada. Baik ya, adik playgroup A1, A2, A3. Hari ini kita mau bersenang-senang. Nah, seperti biasanya kalau mau bersenang-senang, mau bergembira, mau apa saja, anak solih-solihah diawali dengan apa? Dengan berdoa. Dengan berdoa. Yuk, Ustazah Kak Iva akan memimpin doanya ya. Semuanya yang anak muslimah doanya yang khusyuk ya. Karena doa yang khusyuk akan didengarkan dan dikabulkan oleh Allah. Amin. Amin. Ya. Sudah siap berdoa? Sudah. Yuk, gimana? Tak angkat tangan, gerak-gerakkan. Tangan di pinggang, goyang-goyangkan. Bungkuk depan, bungkuk belakang. Bersiap sebentar. Allahu Akbar. Yang semangat. Allahu Akbar. Sebentar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita berdoa dulu. Gimana? Mujahid Allah. Aku cinta Allah. Aku ini anak yang soleh. Aku pasti disayang Allah. Ting tong. Tangan dibuka, kepala ditundukkan. Kusyuk. Doa sebelum bermain dan belajar. Let's pray together. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillah.
alam. Ar-Rahmanir-Rahim. Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin. Yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai dan tersesat. Amin. Amin. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Alhamdulillahirabbil alamin. Hebat sekali ya Kak Ifa ya. Semuanya khusyuk ya Kak Ifa ya. Alhamdulillah ya Ustazah Ningsih. Teman-teman berdoanya sudah khusyuk semua, sudah hebat hari ini. Tepuk tangan untuk playgroup dan TKA. Alhamdulillah. Good. Hebat. Hebat semuanya nih. Baik, selanjutnya Ustazah Ningsih akan pimpin berikrar ya Ustaz ya Kak Ifa ya. Kita berikrar dulu yuk. Adik playgroup dalam. Kok ada suaranya? Gimana? Nanti kalau dipanggil Ustazah Ningsih bilangnya dalam ya. Coba adik playgroup dalam. Ya, sekali lagi coba. Adik playgroup Yang ras yuk. dalam. Iya, ini semuanya di mute semua. Kakaknya yang sudah lebih besar, lebih gede nih. Kakak TKA Ya. dalam. Iya. Sekali lagi, kakak TKA dalam. Iya, di mute semua. Dua jempol. Tapi sudah jawab semua, hebat nih. Iya. Tangan kanan dibuka. Yuk. Tangan kanan dibuka. Yuk, kita mau berikrar Siapa anak soleh-solihah ya. Mari berikrar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa saya tiada Tuhan selain Allah. Saya bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Sinyalku hilang. Rabbil alamin. Amin. Ustazah Ningsih, ya hari Allah, ini kita mau bermain apa sekali ya? anak-anak At-Taqwa ini. Ya. Kak Ifa, suaranya Ustazah Ningsih apakah putus-putus? Tidak, sudah lancar suaranya. Oh, Suaranya tidak, sudah ya. lancar. Jelas. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. TKA, adik playgroup
doanya khusyuk, berikrarnya bagus. Masya Allah, pasti disayang Allah. Hebat. Amin. Gimana? Yeay. Hebat semuanya. Siapa yang punya? Ya, siapa yang hari ini diberi Allah sehat? Gimana? Coba tangannya diangkat semuanya yuk. Diangkat. Biar Ustazah Nisi sama Kak Ifa tahu. Siapa yang hari ini diberi Allah kuat? Angkat tangan. Saya. Tuh. Sekali lagi. Siapa hari ini diberi Allah hebat? Angkat tangan. Coba angkat tangannya. Saya. Semangat semua Ustazah Ningsi. Baik. Untuk anak hebat, untuk anak sehat, untuk anak kuat, hari ini mau diajak senam dulu biar tambah kuat ya Ustazah ya, biar keringatnya keluar. Iya, Ya Kak Ifa biar ya. semangat. Ifa mau diajak senam? Mau nggak Kak teman-teman? Ifa mau? Mau dong. Mau Teman-teman diajak juga. senam? Mau ya. Baik. Dalam hitungan ketiga kita berdiri semuanya. Dalam hitungan Oke. ketiga adik playgroup kakak TKA berdiri. 1, 2, 3. Berdiri. Siapa yang cepat berdiri? Berdiri. Kita lomba berdiri. Semuanya senang hari ini, semuanya bergerak. Tidak ada yang males-malesan ya Kak Ifa ya. Harus semangat. Kita bersenang-senang hari ini. Nah, sebelumnya kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, siap semuanya? Sudah terlihat videonya? Sudah? Sebelum kita senam, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Berbaris, baris yang rapi, berbaris,
bergerak hari ini? Bergerak. Kak Iva sudah keringetan? Sudah keluar keringetnya? Sudah. Alhamdulillah. Ustazah Ningsih juga sudah keringetan belum nih? Keringetnya Kak Sudah, Iva ini nih. sudah. Sampai panas ini. Iya. Iya, alhamdulillah. Nana sudah keringetan belum ya, Nana? Sudah keringetan belum? Sudah. Sudah. Tuh Sudah. semuanya Humaira mengusap sudah, keringatnya Amira Ustazah sudah. Ningsih nih, teman-teman. Keringatnya banyak Baik, semua anak ini. solihah. Berdoa khusyuk sudah, berikhlas sudah bagus, senamnya juga sudah. Senamnya juga setia. sudah semangat. Selanjutnya kita hari ini kedatangan tamu Kak Iva. Siapa ya kira-kira ya? Tamunya ini orangnya baik sekali. Sudah muncul. Siapa tahu ini siapa ya? Siapa yang tahu? Ustadzah Susi. Coba disapa. Ustadzah Susi. Ustazah Susi, assalamualaikum. Assalamualaikum anak-anak TKA dan playgroup. Waalaikumsalam Ustadzah Susi. Nah, anak-anak, Ustadzah Susi ini kepala sekolah kita. Ya. Nah, sekarang mau ngajak main sama anak-anak. Ustadzah Susi punya cerita. Yuk, kita dengarkan ceritanya Ustadzah Susi dulu ya. Pasang telinga, ting tong, ting tong, ting tong, ting tong. Iya. Kunci mulutnya. Dikunci. Silakan Ustadzah Susi. Masya Allah, Alhamdulillah, senang sekali Ustazah Susi melihat dan bertemu dengan anak-anak playgroup dan TKA At-Taqwa semuanya. Coba jawab salamnya Ustazah Susi dulu ya, anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, tadi sudah ditanya sama Ustazah Ningsih sama Kak Iva. Siapa yang sehat hari ini? Saya, gitu ya. Siapa yang kuat hari ini? Saya, gitu. Masya Allah, Alhamdulillah. Hari ini kita bersyukur kepada Allah karena hari ini kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Alhamdulillah. Anak-anak TKA dan playgroup hari ini akan belajar tentang apa ya? Kita akan bersenang-senang belajar dan bermain tentang bagaimana sikap kita jika ada gempa atau ada bencana-bencana yang lain. Nah, siapa yang sudah hafal lagunya Ustazah Ningsih yang jika ada gempa? Apa anak-anak? Belum mau belum hafal. Nanti diajarin ya sama Ustazah Ningsih sama Kak Iva ya? Iya, tapi sudah dikirim kan di grup kelas ya? Sudah. Insya Allah anak-anak sudah lihat semuanya. Nanti kita hafalkan sama-sama. Nah, nanti kalian akan belajar tentang bagaimana sikap kita jika ada gempa. Nah, selain itu kita harus banyak-banyak baca kalimat thayyibah anak-anak ya. Baca istighfar yang banyak. Bagaimana sih bacaan istighfar? Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Gitu ya anak-anak ya. Sama baca subhanallah boleh. Baca Allahu Akbar juga boleh. Nah, lalu kita harus bisa menyelamatkan diri. Nah, bagaimana cara menyelamatkan diri dari
bencana, coba nanti kita akan belajar bersama dengan tim aksi cepat tanggap dengan Pak Rohadi dan Kak siapa tadi ya? Ustazah Susi lupa namanya. Kak Iwan, betul. Kemudian yang kedua, Ustazah Susi dan Ustadzah dan yang lainnya, Ustadzah di Preschool At-Taqwa sama tim ACT mengucapkan Alhamdulillah, jazakumullah ahsanal jaza kepada seluruh anak solih-solihah, playgroup dan TKA yang sudah mau mengumpulkan uang infaknya ke sekolah untuk membantu saudara-saudara kita yang sedang terkena musibah bencana alam, baik itu banjir maupun gempa bumi, anak-anak ya. Semoga Allah melipat gandakan dengan dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang banyak sekali untuk anak-anak dan ayah bunda semuanya. Begitu ya teman-teman. Iya, kemarin anak-anak dan ayah bunda mengirimkan bantuan baik itu berupa uang maupun barang-barang sudah terkumpul di TK At-Taqwa, di Preschool At-Taqwa, di playgroup dan TK At-Taqwa sebanyak 39.312.000 yang nanti akan disalurkan kepada tim ACT dan 1 juta rupiah yang nanti akan disalurkan melalui Dispendik Kota Surabaya, Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Alhamdulillah. Selain uang ada lagi, sudah terkumpul 45 kg beras, 30 kardus mie instan, dan beberapa selimut serta alat-alat kesehatan. Apa sih alat-alat kesehatan itu? Ada apa saja? Ada masker, ada hand sanitizer, ada apa tadi? Sabun cuci tangan. Nah, itu semua nanti akan kita kirimkan kepada saudara-saudara kita ya anak-anak yang tertimpa musibah gempa bumi dan banjir. Di mana? Di Pulau Sulawesi dan Pulau Kalimantan. Ya anak-anak, alhamdulillah, semoga Allah membalas kebaikan anak-anak semua dan ayah bunda semuanya ya. Dan semoga Allah ridha dengan apa yang anak-anak lakukan dan ayah bunda lakukan semuanya. Baik, supaya tidak lama-lama nanti kita akan belajar tentang bagaimana sikap kita jika ada gempa atau banjir, maka silakan kita akan menyaksikan Kak Iwan dan Pak Rohadi dari tim ACT selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah. Bilang terima kasih dong sama Ustazah Susi. Terima kasih Ustazah Susi. Sama-sama, anak-anak semuanya. Alhamdulillah. Tadi Ustazah Susi sudah memberitahu kalau hari ini kita mau bersenang-senang. Kita mau bermain. Bagaimana caranya kalau pas kita ada gempa, ada banjir? Ya Ustaz, ya Kak Ifa ya. Iya. Nanti harus bagaimana sih kita? Apakah harus lari? Harus berlindung di mana ya nanti ya kita ya? Nanti akan diceritakan oleh Kak Iwan dan Kak Rohadi. Silakan Kak Iwan. Silakan Kak Iwan. Mikrofonnya Pak Rohadi. Ya sudah. Assalamualaikum Ustazah, adik-adik sekalian. Gimana kabarnya hari ini? Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Luar biasa. Luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Baik adik-adik sekalian, Ustazah dan Ustazah, pagi hari ini sekitar
30 menit ke depan kita akan belajar bagaimana kalau terjadi bencana di sekitar kita. Nah, bencana di sekitar kita banyak sekali ya, yang akhir-akhir ini terjadi, ya ini gempa yang ada di Sulawesi sama banjir di Kalimantan Selatan. Oke, langsung ke materi, Ustadz. Bisa ditampilkan materinya. Kita pertama nanti akan belajar tentang mitigasi gempa, ya. Ya, jadi oke, sudah. Ya, gempa ini. Jadi bencana ini harus kita kenal, harus kita selamat, dan kita bisa menyelamatkan. Jadi kalau kita sudah mengenali bencana, kita bisa menyelamatkan diri, kemudian kita bisa menyelamatkan orang lain. Next. Ya, jadi kalau ada bencana, pertama kali kita harus mengetahui tanda-tanda atau jalur evakuasi. Ya, jadi yang pertama di situ ada jalur evakuasi. Ini fungsinya untuk memberitahu atau memberikan tanda kemana arah kita menyelamatkan diri. Ya, ketika terjadi bencana, baik itu kebakaran, gempa, atau yang lain, gitu ya. Kemudian yang berikutnya kita harus melindungi kepala kita ya dari kejatuhan benda-benda di atas kita. Next. Selanjutnya, ya, ketika kita berada di lokasi pengungsian, kita harus selalu berdoa, ya, meskipun tidak ada bencana, tapi kita harus selalu berdoa agar diri kita, keluarga kita, atau teman-teman kita diberikan keselamatan, diberikan hidup yang bersih, dan diberikan kelancaran dalam semua aktivitas. Next. Ya, jadi dampak dari bencana akibat dari gempa khususnya ini adalah tsunami. Ya, jadi tsunami ini terjadi ketika terjadi gempa di laut, ya, dengan skala di atas 8 skala Richter, ya. Dan ketika terjadi tsunami, kita harus segera menjauhi pantai dan kita harus mencari lokasi yang lebih tinggi, ya. Misalkan nih di pegunungan atau di dataran tinggi, ya. Atau mungkin misalkan di situ ada rumah-rumah yang masih bangunannya masih utuh, ya kita bisa menyelamatkan dengan berada di atas rumah seperti itu. Atau misalkan ada pohon yang tinggi, bisa kita naik ke pohon, ya, sehingga kita selamat dari terjangan atau arus dari ombak laut, ya, seperti itu. Next. Nah, selanjutnya ketika kita terjadi gempa atau kebakaran di dalam gedung yang bertingkat, ya, kita harus mematuhi aturan dari petugas atau security yang ada di gedung yang memberikan arahan kemana harus melakukan evakuasi, dan kita tidak boleh panik, ya, tidak boleh berdesak-desakan di tangga karena kita harus memakai tangga darurat kalau terjadi bencana di dalam gedung bertingkat, ya. Jangan sampai kita menggunakan lift atau eskalator ketika terjadi bencana di dalam gedung. Next. Selanjutnya. Next. Oke. Kemudian berikutnya, ketika kita berada, misalkan nih kita lagi berlibur di daerah tinggi, dataran tinggi misalkan, atau kita mendaki gunung misalkan.
Nah, ketika terjadi gempa yang harus kita lakukan adalah segera menjauhi pegunungan atau perbukitan. Ya, karena apa? Ketika terjadi gempa, perbukitan ini rawan longsor. Ya, jadi kita harus mengevakuasi atau menyelamatkan diri dari bahaya longsor karena dataran tinggi ini sangat rawan terjadi longsor ketika ada gempa. Kemudian kita harus mengikuti arahan dari petugas ataupun relawan yang membantu ketika terjadi evakuasi. Nah, selanjutnya, informasi tentang bencana, gempa dan sebagainya kita bisa melihat atau mendengarkan di media televisi, bisa lewat radio atau media sosial ya. Jadi ketika kita terlihat ada bencana, kita harus tahu ya ada informasi apa, baik itu di dekat kita maupun yang jauh dari lokasi kita. Next. Ya, kemudian ketika kita lagi ada di dalam kendaraan, misalkan nih ketika pas lagi naik kereta, kemudian terjadi gempa, ya, apa yang harus kita lakukan yaitu berpegangan di tempat-tempat atau gantungan di dalam kereta kan biasanya ada ini ya. Ada kayak pegangan gitu ya di dalam bis, di dalam kereta ini kan biasanya ada pegangan besi atau pegangan seperti gantungan gitu ya. Jadi kita harus berpegangan di situ biar nanti ketika terjadi gempa kita tidak jatuh atau terinjak-injak oleh penumpang yang lain. Ya, fungsinya seperti itu. Kemudian ketika terjadi bencana ketika di dalam mobil diusahakan ya sebisa mungkin kita keluar dari kendaraan ya. Jadi kalau misalkan menyelamatkan diri usahakan tidak memakai kendaraan karena ketika kita memakai kendaraan untuk mengevakuasi keluarga kita pasti nanti akan terjadi kemacetan ya. Karena saking paniknya warga sehingga mereka sampai ingin duluan dan akhirnya terjadi kemacetan. Sehingga ini menghambat ketika kita harus menyelamatkan diri. Dan diusahakan kita harus jalan kaki atau lari ya. Jadi cukup membawa istilahnya peralatan-peralatan penting saja gitu ya. Next. Oke. Kemudian ketika terjadi gempa, yang pertama harus kita lakukan adalah menyelamatkan diri kita, menjauhi bangunan atau rumah, atau kalau misalkan kita terpaksa tidak bisa keluar dari ruangan, kita ada peralatan atau alat-alat yang bisa kita manfaatkan. Misalkan nih, di situ ada gambar berlindung di bawah meja gitu ya. Kemudian memakai bantal sambil keluar dari ruangan. Kemudian menjauhi jendela. Ya, jadi next-nya nanti ada lagi. Jadi pertama ketika kita ada gempa, yang pertama yang kita lakukan adalah harus keluar dulu dari ruangan. Kalau misalkan kita terjebak di dalam ruangan, di situ ada meja, kita harus berlindung di bawah meja. Kemudian di situ misalkan nih ada di dalam kamar, ya kita misalkan terjebak di dalam kamar, kita lindungi kepala dengan bantal, ya bantal, guling atau yang lain, ya. Kemudian ketika kita terjadi gempa, kita harus menjauhi jendela karena jendela ini biasanya ada bahan kaca, ya yang membahayakan diri kita kalau misalkan kacanya pecah, kemudian mengenai tubuh kita atau kaki, nanti bisa luka, sebagainya. Next.
Ya, kemudian, nah ini adik-adik meskipun masih belajar, kita diusahakan harus mengetahui ya cara-cara evakuasi, kemudian mengajak masyarakat untuk paham tentang bahaya gempa dan sebagainya. Ini kita harus membentuk satuan tugas bencana ya, misalkan nih di sekolah atau di kampung ya atau di masyarakat kita membentuk misalkan Karang Taruna yang dia paham tentang penanganan bencana seperti itu, atau misalkan adik-adik di sekolah ingin dibentuk tim penanganan bencana misalkan. Nah ini nanti bisa dibentuk dengan ustadzah atau ustadz sambil kita ada prakteknya seperti itu. Next. Oke, sementara seperti itu ustadz dan ustadzah, dan oh ya saya tambahkan lagi ketika banjir ya, khususnya di musim penghujan ini, yang pertama ketika terjadi banjir di sekitar kita, yang pertama kita harus menjauhi sungai ya, sungai atau arus deras ya, misalkan nih di suatu perkotaan ternyata ada banjir bandang gitu. Nah, makanya kita harus menjauhi arus sungai ini dengan cara apa? Masuk ke dalam rumah ya, atau naik ke lantai yang di atasnya. Ya, misalkan lantai 2 atau lantai 3 dan sebagainya. Karena apa? Kalau terjadi banjir bandang, biasanya banjir ini membawa material yang besar-besar, ya, misalkan pohon, mobil, batu-batuan besar dan sebagainya. Makanya kita ketika terjadi banjir bandang kita harus berpindah ke tempat yang lebih tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika terjadi banjir atau hujan deras, kita jangan sampai berada di tempat yang terbuka, ya, misalkan di lapangan atau mungkin di tempat sawah gitu ya. Karena apa? Kita menghindari terjadinya kilatan petir, ya. Karena kilatan petir ini sangat membahayakan, jika terkena manusia bisa mengakibatkan kematian. Ya. Kemudian kalau misalkan terjadi banjir bandang, ya, kita harus segera menyiapkan peralatan sebagai pelampung, ya. Ya, pelampung ini macam-macam, ada yang pakai rompi, yang ada busanya itu, atau mungkin pakai ban bekas, ya, ban bekas. Nah ini bisa dipakai untuk penyelamatan ketika terjadi banjir bandang. Seperti itu kira-kira Ustadzah dan Ustadz yang kami hormati. Nanti setelah ini kita akan praktek simulasi bencana, ya, khususnya gempa. Tapi sebelumnya akan kita perkenalkan tanda-tanda atau arah petunjuk yang kemarin sudah saya sampaikan ke Ustadz, bisa ditampilkan. Titik kumpul, jalur evakuasi dan sebagainya. Apa sudah ditampilkan? Ustadzah Qori, ya, insya Allah sudah Pak Ruhadi. Habis ini kita mau simulasi ya Ustadz ya. Ya, betul. Ya. Oke, sebelum simulasi, anak-anak sudah bawa tas ini, Ustadz. Oke, ya. Sebelum simulasi, Ustadz praktekkan dulu cara menggunakan peralatan yang ada di sekitar kita, ya. Yang pertama, ini Ustadz pakai helm, ya. Ini helm safety namanya, ya. Helm safety ini bisa kita pakai ketika ada di area tertentu,
ini. Atau tidak, kalau tidak ada helm safety bisa pakai helm yang ada di rumah yang biasa kita pakai ketika berkendara gitu ya. Kemudian yang berikutnya ada tas ya. Kebetulan di ACT ada namanya tas siaga bencana. Jadi tas ini fungsinya kita siapkan kalau terjadi bencana. Dan isinya antara lain obat-obatan, senter, makanan ringan, kemudian buku, peta dan sebagainya. Ini dipakai ketika persiapan untuk menghadapi bencana. Kemudian peralatan yang lain, adik-adik bisa memakai buku ya, buku yang agak tebal. Kemudian bisa memakai bantal, barangkali di rumah ya, bantal guling gitu ya. Atau mungkin kursi yang tidak terlalu berat ya, misalnya seperti ini kursinya bisa pakai ya. Nanti seperti ini kursinya juga. Cara megangnya ini. Megangnya. Kemudian kalau tidak ada peralatan yang tadi saya sebutkan, adik-adik bisa melindungi kepala dengan tangan. Nah, seperti ini. Jadi ini lengan di atas ya, kemudian telapak tangan ini melindungi kepala bagian belakang. Kalau dari samping seperti ini. Oke. Jadi ada tas, ada helm, ada kursi, ada bantal, ada buku dan sebagainya. Ada kursi ya. Silakan nanti